welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di Waktuku Bercerita. Oke, aku nggak tahu ya. Aku udah, maaf ya, gue masih sakit. Tenggorokannya itu masih kayak nggak ada penyaringan ya. Jadi ya agak-agak gini lah suaranya, mohon maaf ya. Nah, terus gue tuh lupa, gue udah pernah cerita apa belum. Tapi masih ada beberapa di Instagram yang masih bertanya, Ana kerjanya di mana sih? Kok kayaknya enak banget jalan-jalan terus. Buat yang belum tahu, aku itu sekarang tinggalnya di Bali. Jadi kalau misalkan aku ngepost jalan-jalan di Bali itu bukan berarti gue dari Jakarta terus ke Bali jalan-jalan doang habis itu balik lagi, enggak. Karena memang sekarang gue udah live for good di Bali. Gue udah tinggal di Bali, jadi ya disinilah saya sekarang. Kalau misalkan jalan-jalan ya udah tinggal ngesot doang gitu. Nah terus mungkin beberapa dari kalian ada yang penasaran gimana sih perjalanan karirnya sampai bisa tinggal dan kerja di Bali. Mau dong tips and triknya. ada yang nanya begitu, ada di Instagram. Nah, aku di sini mau cerita dulu tentang perjalanan karir aku. Aku lupa ya, aku udah pernah bikin video yang menceritakan tentang ini atau belum. Kalau udah ya mohon maaf, kalau belum ya ya puji Tuhan lah ya. Ini informasi baru buat kalian. Tapi kalau udah ya double lah, bosen dah lo pada nonton video. Kalau nggak di skip aja nggak apa-apa kalau udah pernah. Nah, oke. Jadi aku tuh mulai bekerja itu tahun 2015. 2015 aku kerja di salah satu perusahaan teknologi. Boleh gue sebut nggak ya? Nggak usah deh. Pokoknya salah satu perusahaan teknologi. Jadi perusahaan ini tuh kayak perusahaan keluarga lah, tapi PT. Perusahaan keluarga, istrinya punya event organizer sama percetakan. Nah, suaminya punya perusahaan teknologi nih. Aku kerja kebetulan di perusahaan teknologi, tapi ketika punya waktu senggang, aku ngebantuin istrinya buat jadi account receivable. Account receivable itu penagihan, bagian penagihan di event organizer itu. Nah, terus kalau si event organizer itu lagi event banyak nih, kekurangan orang, nah mereka suka nyabut. Nah, aku salah satu orang yang suka dicabut buat bantuin event organizer. Nah, tapi main job aku adalah aku bekerja di perusahaan teknologi tadi. Di perusahaan teknologi itu pada saat aku masuk 2015 itu perusahaan dia berdiri 2013 baru 2 tahun lebih. 2 tahun ya hampir 3 tahun, tapi ya kurang lebih segitulah. Dan karyawannya itu jumlah karyawannya 3, 4, 5, 6 sama gue. Waktu awal pertama kali gue masuk itu cuma 6. Jadi bener-bener gue ngurusin dari A sampai Z. Nah itu tapi setahun ada nambah orang lagi. Ujung-ujungnya terakhir gue sampai gue resign itu kalau nggak salah 9, kalau gue nggak salah ya gitu. Cuma ya pekerjaannya dari A sampai Z, admin tetap dipegang gue karena waktu itu adminnya itu cuma admin dan accounting. Admin, finance, accountingnya itu cuma satu, cuma gue. Dan pekerjaannya ya selayaknya admin yang cuma tunggal ini, ya dari A sampai Z semuanya, termasuk sama kalau ada acara marketing nih, acara yang bikin event buat launching produk atau apa segala macam. Nah itu gue termasuk yang koordinator buat IO-nya, karena memang ya tadi IO kadang gue suka jadi cabutan di IO. Nah ilmu-ilmu itu yang akhirnya dipakai juga di main job gue yang di perusahaan teknologi ini gitu. Jadi memang kayak, dan itu posisinya 2015 itu gue masuk kuliah semester 4 apa 5 gue 5 sih kalau gue nggak salah ya. Jadi gue tuh lulus tahun 2015 ya gue semester 5. Jadi di semester 5 itu gue udah mulai bekerja, dan karena perusahaannya juga kecil dan gue dihantam sama kerjaan dari A sampai Z, mental gue tuh benar-benar diuji tuh di sana. Dan lo nggak usah mikir kayak
tapi kan lotnya belum banyak, terus tanggungannya belum banyak apa segala macam bla 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 bla. Oh tidak, karena ya justru menurut gue ya, perusahaan yang masih kecil itu sedang berusaha gimana caranya dengan budget yang minim tapi dia mau meroket gitu. Jadi ya kerjaannya justru menurut gue itu cukup banyak malah di sana gitu. Jadi cuma itu kan berarti posisinya gue kuliah ya, mungkin muter-muter ya ceritanya, mohon maaf gue emang gak bagus gue cerita. Jadi itu posisinya gue kuliah tapi gue juga sambil kerja. Nah jadi mental gue tuh sudah diuji itu ketika gue masih kuliah. Jadi ketika gue sudah lulus, gue udah punya bekal yang cukup untuk mencari pekerjaan yang jauh lebih baik pada saat itu. Tapi gue masih mau cerita yang perusahaan lama dulu. Nah selain daripada pekerjaan yang dari A sampai Z itu, karena ini perusahaan teknologi, kita tuh berprinsip kita itu apa sih, bukan distributor tunggal di Indonesia. Salah satu ada produknya, gue nggak boleh sebut nanti jadinya endorse, nggak, jangan nanti built in apa sih gue nggak, pokoknya jangan nyebut produknya. Cuma dia salah satu distributor di Indonesia dan prinsipalnya itu orang Australia. Dan di sana juga gue dilatih mulai untuk berbahasa Inggris, mulai dari speaking, writing, terus listening, speaking, writing, listening, apa lagi sih? Ya pokoknya gitulah. Gue mulai dilatih itu dari sana. Salah satu yang bikin mental gue cukup drop pada saat itu adalah ketika gue harus translate press release. Jadi si produk ini tuh dia yang dari prinsipal Australianya itu dia punya flyer, dan di Indonesia ketika bikin event kita tuh mungkin press release sama media. Nah si flyernya itu dia minta untuk translate dalam bahasa Indonesia, dan for your information at that time untuk mentranslate flyer apalagi untuk press release untuk media is not easy at all. Dan itu membuat mental gue tuh sangat-sangat bergejolak. Kenapa? Karena pada saat itu ya bahasa Inggris gue tuh nggak bagus-bagus amat, jauh dari kata bagus. Tapi ya untuk kayak nulis cuma email yang cuma 1, 2, 3 apa segala macem mah ya oke lah, masih bisa. Tapi kalau untuk yang nulis banyak flyer, apalagi waktu itu 4 lembar bolak-balik 8 halaman ya flyer, it's not easy buat gue. Jadi gue tuh waktu itu ngerjainnya ada di, kalau ini nggak apa-apa karena ini tukang bakso emang gue suka banget, dan sekarang gue nggak tahu kayaknya udah nggak ada. Jadi depan kantor gue itu ada tukang bakso namanya Omardi, itu enak banget baksonya. Gue ngerjain di Omardi itu sambil bawa laptop, sambil di sini flyer, gue translatein sambil nangis, sambil itu wah itu pokoknya seminggu kali gue translatein kayak gitu doang. Itu udah kayak bisa, tapi ujung-ujungnya itu buat gue give up. Padahal kalau sekarang gue lihat ternyata itu mungkin salah satu hal yang bikin pertama mental gue semakin kuat, kedua kemampuan bahasa Inggris gue juga makin meningkat gitu sebenarnya. Cuma pada saat itu ya memang labil aja anaknya, kurang kuat gitu pada saat itu. Tapi impactnya sekarang itu bagus sih, pelajarannya bagus. Nah terus ketika gue decide untuk resign dari perusahaan yang pertama, dan terutama juga gue tuh bekerja di sana kurang lebih 3 tahun ketika lulus kuliah. Kan tadi gue kerjanya itu sambil kuliah. Nah ketika gue lulus kuliah itu gue mulai nyari kerja di perusahaan yang lain. Gue dapat di salah satu rumah sakit di Cikarang. Di salah satu rumah sakit Cikarang akhirnya gue memutuskan untuk pindah ke Bekasi, karena memang kan dulu waktu gue kuliah itu gue
tinggal memang di Jakarta sama nyokap bokap gue. Dan ketika gue memutuskan untuk pindah ke Bekasi, akhirnya gue balik lagi ke rumah gue yang memang sebenarnya itu ada di Bekasi gitu. Terus dari ya perusahaan yang pertama udah selesai, nah sekarang perusahaan yang kedua. Di rumah sakit ini gue bekerja kurang lebih 3 tahun lebih itu menjadi dokter V-staff, itu bayar gaji dokter. Jadi gue tuh kerjaannya ngitungin ini dokter punya pendapatan berapa sebulan, itu ada 2 kali. Dokter punya pendapatan berapa, gue nyetorin pajaknya, gue bikinin reportnya, gue pokoknya semua yang berhubungan dengan duitnya dokter. Kalau misalkan dia mau komplain apa segala macam itu bisa ke gue. Dan masalah pajaknya juga dia bisa ke gue. Terus gue sempet nyobain bikin tarif juga, tarif rumah sakit. Terus gue sempat salah satu accountingnya ada yang cuti, gue nge-backup accounting juga. Terus account payable-nya dia sakit covid waktu itu, terus 2 bulan kalau nggak salah dia nggak kerja, akhirnya gue nge-backup juga. Pokoknya semuanya lah. Gue tuh udah belajar dari A sampai, karena bekal gue yang di kantor yang pertama gue udah belajar dari A sampai Z. Ketika di kantor yang kedua mereka butuh bantuan gue untuk A sampai Z, gue udah ready banget gitu. Dari bikin jurnal, pembayaran, proses ke bank apa segala macam, nyiapin invoice dan lain-lain tuh gue udah ready banget. Bekal gue tuh udah kuat banget karena memang awalnya 3 tahun tuh gue awalnya di kantor yang pertama 3 tahun tuh gue memang udah belajar itu semua gitu. Ilmunya tuh nggak ada yang gue sia-siakan. Jadi di kantor yang kedua gue tuh bener-bener didaya gunakan banget lah, dan I'm so blessed for that. Dan ilmu yang mungkin di kantor yang pertama gue itu lebih banyak ke kritikal, kayak bikin invoice, penagihan, bikin jurnal dan lain-lain. Tapi di kantor yang kedua gue dilatih untuk membuat sebuah report, nggak sebuah 22 report. Jadi gue disuruh membuat report. Jadi kebanyakan di kantor gue yang kedua ini gue bener-bener banyak berkutik tentang report. Dan yang mungkin kalian ada beberapa yang tahu, setiap awal bulan kita tuh ada, kalau finance accounting tuh pasti ada yang namanya closing. Dan gue salah satu yang ikut closingan. Jadi ketika tanggal 1 sampai tanggal 4 tuh kita bener-bener yang kejar-kejaran, itu bisa pulang sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, terus jam 6 balik lagi, kayak gitulah pokoknya hidupnya. Dan memang bener-bener kemampuan gue untuk bekerja cepat dan tepat itu bener-bener dilatih di kantor gue yang kedua. Karena kalau misalkan di kantor yang pertama itu kan tenggat waktunya masih ada lah ya. Ini kalau emang invoice yang nggak bisa kejar hari ini masih bisa besok. Ini kalau misalkan nggak bisa di follow up hari ini bisa coba lagi besok atau apa segala macam. Nah kalau yang di kantor yang kedua bener-bener kita waktunya cuma segini, ayo cepat tepat gitu loh. Gue belajar bener-bener di sana bikin report dari yang Excel gue yang cuma bisa VLOOKUP, HLOOKUP, line HLOOKUP, VLOOKUP, if kayak gitu, if simple gitu. Nah ini tuh gue dihitung pivot apalah segala macem, rumus sum if dan lain-lain. Pokoknya gue tuh bener-bener belajar rumus-rumus Excel yang banyak banget bejibun itu di kantor gue yang kedua. Dan sampai akhirnya itu membawa pelajaran ya, oh begini ya caranya. Itu selama 3 tahun di kantor yang kedua itu, selama 3 tahun gue belajar tentang report, tentang Excel, tentang logical thinking, semuanya tuh selama 3 tahun gue itu. Nah terus setelah 3 tahun gue dipromote untuk menjadi seorang inventory planner. Inventory planner itu jatuhnya kayak supervisor, manager, I don't know. Cuman dia untuk memanage, kerjanya untuk memanage inventory di seluruh rumah sakit. Jadi mulai dari drugs, mulai dari consumable, mulai dari barang umum. Nah itu semuanya itu gue yang manage. Jadi bagaimana caranya supaya
barang-barang itu nggak kurang tapi juga nggak lebih. Kenapa? Karena kalau lebih kan itu cash flow-nya akan macet ya di inventory, sementara resikonya itu gede. Kalau misalkan tuh barang expired atau apa, kita pasti rugi rumah sakit. Tapi jangan sampai kurang, jangan sampai ketika pasien mau butuh atau dokter mau pakai buat ngobatin pasien barangnya itu nggak ada. Nah itu di situ gue kontrol, dan gue juga decision maker di situ. Gue yang ituin kapan harus mau beli, kapan enggak, berapa min max yang gue butuhin, gue decide segini, perhitungan gue dari sini, apalah segala macam. Pokoknya semua ilmu gue, teknik-teknik jungkir balik gue itu gue pergunakan di job desk gue yang di kantor yang kedua, untuk job desk yang inventory ini baru gitu. Nah cuma karena ada ya beberapa faktor di kantor yang kedua, akhirnya gue memutuskan untuk pindah, untuk resign. Bukan struggle, apa ya namanya? Aduh, gue lupa nih, banyak kata-kata Indonesia yang gue lost. Bentar. Pemicunya tuh ya udah pemicunya lah ya. Kenapa salah satu pemicunya yang kenapa gue harus resign itu karena pada saat itu gue sudah lulus S2 juga. Jadi selama 5 tahun, hampir 5 tahun, 4 tahun hampir 5 tahun gue bekerja di perusahaan yang kedua. Itu gue sempat ngambil S2 gue tuh selama 2 tahun. Jadi dengan ilmu selama beberapa tahun, hampir 7 tahun yang gue punya, 7 tahun lebih yang gue punya, dan ilmu pendidikan yang sudah sampai S2 itu, gue tuh berasa kayaknya gue bisa deh dapat pekerjaan yang jauh lebih baik daripada ini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena pada saat itu gue ada menempuh pendidikan juga untuk bahasa Jerman. Nah bahasa Jermannya itu gue harus yang sebelumnya online itu harus offline-nya itu antara di Jakarta atau di Bali. Dan karena beberapa pertimbangan, akhirnya gue memutuskan untuk pindah ke Bali. Nah akhirnya terakhir gue bekerja itu di Desember tanggal 31, tanggal 2 apa 3 Januari itu gue langsung pindah ke Bali gitu. Nah di Bali gue sekolah selama 2 bulan, itu gue fokusin buat sekolah, buat belajar. Nah di bulan ketiga baru gue bekerja di perusahaan yang sekarang, itu perusahaan Australia. Jadi perusahaan gue ini adalah perusahaan Australia yang base itu di Bali. Salah satu kantor office-nya itu ada di Bali. Jadi ini perusahaan gue sih cukup gede di Australia, juga bisa dibilang BUMN nih Australia. Nah cuma ada beberapa faktor yang membuat mereka buat cabang di Bali, buat office di Bali gitu, dan gue salah satu employee-nya mereka. Jadi sekarang gue itu memang kalau di kantor full bahasa Inggris. Dan ilmu bahasa Inggrisnya itu dari mana? Berarti bahasa Inggrisnya bagus dong, apalah segala macam. Nah itu dari kantor gue yang pertama, gue udah mulai belajar bahasa Inggris, udah mulai ditempa pakai bahasa Inggris. Walaupun di kantor yang kedua sama sekali nggak dipakai sebenarnya. Ketika gue sudah jadi inventory planner, itu gue meeting sama gue nggak tahu dia orang Filipina atau orang Thailand, cuma kita selalu meeting pakai bahasa Inggris. Jadi ya bahasa Inggris gue juga kepake di sana, sampai akhirnya gue pindah ke Bali dan kerja di kantor Australia, dan gue full bahasa Inggris di sini. Nah terus ilmu-ilmu yang udah gue dapetin selama pekerjaan yang sebelumnya itu sekarang benar-benar dipakai di sini. Jurnal yang tadinya gue ya nggak terlalu gimana sama jurnal, maksudnya ya pakai tapi ya biasa aja. Nah sekarang gue jadi assistant accountant yang bener-bener emang kesehariannya tuh megang jurnal, terus report yang tadinya memang gue udah ditempa sama report, dan sekarang lebih banyak lagi reportnya, cuman ditambah pakai bahasa Inggris sekarang gitu. Terus untuk
koordinasi sama orang, untuk decision something, untuk ya pokoknya yang kayak gitu-gitu deh, yang semua ilmu-ilmu yang udah gue pelajarin dari sebelumnya sekarang kepake lagi dan justru bikin gue lebih improve lagi sekarang gitu. Jadi kalau kalian tanya sekarang umur gue berapa, umur gue itu 27 tahun dan pengalaman bekerja gue boleh kalian hitung tadi 3 tambah taruhlah 4 sampai 5 tahun, kita hitung 4 ya. 7 tambah sekarang gue baru 4 bulan gue kerja di sini. Ya 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun gue bekerja sebagai finance and accountant. Dari segi pendidikan gue sudah untuk pendidikan akuntansi sendiri gue tuh SMK akuntansi 3 tahun. Gue S1 finance accounting itu 4 tahun, 7 tahun ditambah S2 gue itu kemarin 1,5 tahun sebenarnya, hampir 2 tahun. Cuma ya kurang lebih berapa? 8,5 tahun lah. 8,5 tahun itu untuk audit. Jadi ya seperti itu prosesnya gitu. Kalau misalkan kalian ada yang tanya bagaimana bisa bekerja di perusahaan yang sekarang, capek nggak kalian dengerin gue? Semoga nggak ya. Cuma intinya pesan yang pengen gue sampaikan sama kalian, jangan pernah takut untuk berproses, karena nggak apa-apa kalian jadi babu dulu, nggak apa-apa kalian harus ngerjain sesuatu yang bukan kerjaan kalian dulu, karena percaya deh itu akan memberikan kalian pelajaran, entah kalian dari sekarang atau belum. Cuma suatu saat nanti kalian akan menyadari kalau pekerjaan-pekerjaan yang gak guna itu ternyata memberikan bekal untuk kalian, itu menjadi pelajaran tambahan untuk kalian. Sama kayak gue di kantor yang sebelumnya, gue event organizer, accounting, gue suruh jadi event organizer, nyambung ke pendidikan gue, nggak nyambung sama sekali. Tapi sekarang kalau misalkan nih kantor gue yang lama nih, yang dulu gue sempat kerja sebagai bagian penagihan itu kan event organizer, itu dia kalau misalkan ada acara di Bali, kalau misalkan dia butuh orang, dia itu masih suka nelfon gue, terus gue masih bisa kayak misalkan teman gue ada yang bikin ini, ya udah nanti gue cariin vendornya deh, gue bantuin ini. Itu berguna banget, walaupun pada kenyataannya dulu gue mikir ini buat apa nih gue belajar kayak gini ya, tapi di kehidupan itu berguna banget gitu. Terus dulu tuh gue nggak bisa desain sama sekali, tapi di kampus dulu gue sempat ditunjuk untuk jadi humas HPD kalau gue nggak salah, humas publikasi dokumentasi HPD ya. Jadi suruh bikin flyer, brosur apa segala macam untuk kegiatan. Nah gue tuh nggak bisa Photoshop sama sekali, akhirnya gue belajar Photoshop. Walaupun kalau ditanya pendidikan gue tuh akuntansi, nyambung banget, gue ngapain belajar Photoshop, tapi gue beneran belajar Photoshop. Gue belajar Photoshop sampai akhirnya sekarang kalau ada yang minta bikinin flyer dong, entah itu buat flyer pribadi, entah itu buat gereja, entah itu kalau misalkan ini keluarga gue fotonya minta digabungin dong, bisa nggak? Gue bisa ngelakuin itu semua sekarang. Dari hal-hal yang dulu gue pikir itu nggak berguna, yang cuma buat sekolah doang, yang buat cuma kampus doang, tapi sekarang gue bisa pakai itu untuk menghasilkan uang gitu. Terus banyak lah pokoknya pelajaran-pelajaran yang menurut kalian pada saat ini atau pada saat itu nggak penting, tapi gue yakin bahwa itu akan berguna untuk kalian ke depannya. Terus satu hal, pesan gue buat temen-temen semuanya yang nonton video ini, kalian buatlah mental kalian sekuat baja, karena percaya semua orang sukses tidak ada yang dididik dengan cara yang mudah. Semuanya pasti dituntut, dihantam dengan cara yang keras. Gue menjadikan
bisa menjadi seperti sekarang, itu bukan berarti gue tidak pernah ada halangan di kantor yang pertama, kantor yang kedua, kantor yang ketiga itu nggak ada halangan. Oh, sangat-sangat ada pasti, entah dari temennya yang rese, entah dari atasannya yang judgement, entah itu atasannya nggak jelas tapi dia maunya menang sendiri apa segala macam, itu ada banget. Tapi tergantung kitanya. Gue tuh selalu percaya ya, setiap orang pembunuh sekalipun dia selalu punya sisi baik dalam kehidupannya. Hanya kitanya aja yang nggak tahu sisi baiknya dia itu seperti apa. Ada nih di kantor gue yang pertama. Jadi kan kantor gue yang pertama itu dia waktu gue masuk udah 2 tahun jalan 3 tahun. Sebelum gue itu ada accountingnya juga, namanya inisialnya D. Gue nggak bisa sebut semuanya karena nanti takutnya dilaporin ya. Inisialnya D. Dia itu bener-bener ditakutin banget sama teman-teman gue yang di situ. Jadi satu kantor itu kan punya beberapa orang yang dari PT-PT lain, yang masih punya keluarga, yang tadi gue bilang suami istri kan itu. Nah itu dari karyawan istrinya bos gue itu. Nah yang Mr. D ini itu dia ditakutin banget sama orang-orang di situ. Jadi kayak suka marah-marah lah apa segala macam. Tapi gue percaya kalau setiap orang itu punya sisi baik dalam hidupnya. Entah seperti apa sisi itu, entah bagiannya mana itu, tapi pasti ada. Nah, gue selalu berusaha untuk memahami setiap orang satu persatu. Entah itu ketika lagi ngobrol, gue suka aja dengerin cerita. Gue tuh sebenarnya pendengar yang baik, karena gue suka banget cara pendekatan gue itu adalah ketika gue hanya berdua sama lawan bicara gue mendengarkan mereka bercerita. Terus gue tau lah dia keluarganya itu seperti ini, dia istrinya begini, dia punya anak satu, anaknya itu seperti ini, apa segala macam. Oh, gue tahu ternyata dia keras kayak gitu karena dia punya kesakitan, karena istrinya, karena ini, karena itu, masalahnya dia itu gini-gini. Nah, setelah gue memahami itu, gue jadi tidak berprasangka buruk lagi tentang dia. Dan begitu juga cara gue memahami orang-orang di sekitar gue. Ketika temen gue ada yang hobinya seks bebas, ada gue suka gitu ngajak, ayo ngopi berdua, ngopi aja gini, ngobrol. Terus ya lama-lama makin malam dia cerita, ya lo 1-2 jam pasti ceritanya masih yang oh iya gue lagi suka tuh sini. Nah kalau udah 4-5 jam lu bakal cerita kehidupan pribadi biasanya, kenapa latar belakang lo ada kayak gini. Nah setelah gue tahu yang temen gue itu ternyata orang tuanya itu ngebuang dia diangkat sama omnya, terus dijadiin anak, cuma omnya itu ambisius apa segala macam, dia nggak pernah dapet kasih sayang keluarga, dia ini itu. Akhirnya gue tahu ternyata dia kayak gitu itu karena latar belakangnya itu. Makanya akhirnya gue nggak pernah ngejudge dia, ih lo tuh nggak baik deh anaknya karena lo suka seks bebas apa segala macam. Enggak, karena setiap orang itu punya latar belakang yang melatar belakangi kenapa dia seperti itu gitu. Jadi intinya kuat-kuatan aja lah, kuat-kuatan mental, cari sisi baik dalam setiap kejadian, cari sisi baik dari setiap orang, dan gue yakin kalian pasti ketemu sisi baik itu. Dan ya intinya kalian harus kuat aja sih, karena percaya nggak ada keberhasilan yang diperoleh dengan cara yang mudah, karena semua keberhasilan itu diperoleh dengan kerja keras, dengan keringat dan air mata. Karena kalau tidak dengan keringat dan air mata, gue yakin dan percaya kalian gampang juga untuk gue gampang kok dapet sini, ya udah kalau lepas juga udah gitu. Tapi kalau misalkan lu dapetinnya aja dengan kerja keras, dengan susah payah, lu akan lebih menghargai apa yang lo punya itu gitu. Jadi ya seperti itulah perjalanan karir gue. Semoga itu bermanfaat buat kalian. Kapan-kapan lagi kalau gue punya cerita baru gue akan ceritakan. Ya mohon maaf kalau misalkan ini sebelumnya udah pernah gue ceritakan tapi gue ceritakan ulang. Semoga ada hikmah yang bisa kalian ambil dari cerita gue. Sampai
Sampai berjumpa lagi di waktuku bercerita selanjutnya, dan selamat malam, bye bye.